Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ani. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Pak Udin. Selamat siang juga. Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja di siang hari ini. Baik. Saya dengar Bu Ani mau melaksanakan praktik coaching dengan Bu Titi ya? Iya, betul sekali Pak. Baik. Sebelum melaksanakan coaching dengan Bu Titi, bolehkah saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Ibu praktikkan tadi? Boleh Pak, silahkan. Nanti ketika praktik coaching berlangsung, bagaimanakah rubrik penilaian yang Bu Ani lakukan? Kebetulan rubrik penilaiannya akan saya pakai adalah menggunakan alur tirta Pak. Seperti itu ya. Ya, Nanti kompetensi coaching mana yang Bu Ani mau kembangkan ke Bu Titi? sebenarnya saya ingin memberikan pertanyaan yang lebih berbobot untuk uji atau Bu Titi, sehingga nanti Bu Titi bisa menemukan ide-ide yang sudah ada di dalam dirinya Pak. Bagian kompetensi yang mana ya? Bisa dijelaskan secara spesifik mungkin? Intinya saya ingin mengobrol santai dengan Bu Titi, sehingga nanti permasalahan yang Bu Titi hadapi itu bisa diselesaikan sendiri oleh Bu Titi dengan alur tirta yang sudah saya siapkan Pak. Berarti untuk mengarah coaching agar supaya lebih berpikir lagi untuk menggali ide-idenya seperti itu tadi Bu ya. Betul. Baik, terima kasih atas jawaban Bu Ani yang berikan tadi. Sekarang monggo silakan memulai praktik coaching dengan Bu Titi. Terima Siap, Pak. kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Anida. Pak Udi. Waalaikumsalam. Ya sehat Bu. Mohon maaf Bu Anida, mengganggu waktunya Bu Anida. Gak apa-apa Bu. Gimana? Masih sering olahraga nggak sama teman-teman? Alhamdulillah Bu, masih kumpul-kumpul sama teman-teman Bu. Ya, saya sudah jarang Bu, gak sempat sama teman-teman mau berkumpul. Ada apa Ibu Titi kesini? Begini Bu, sebenarnya saya mau ngomong-ngomong, mau curhat masalah pembelajarannya saya Bu. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Begini Bu, kemarin itu saya habis disupervisi sama ibu pengawas dan ada beberapa permasalahan sih Bu. Masalahnya apa Bu kira-kira? Begini, saya itu dalam pembelajarannya itu sering menggunakan buku teks dan ini dikomplain sama ibu pengawas gitu Ibu. Oh, berarti dalam proses pembelajarannya Ibu itu sering sekali tidak memakai buku teks. Iya Ibu, tapi saya itu sudah menggunakan media pembelajaran yang lain Bu. Kadang saya itu menggunakan melalui YouTube atau melalui media interaktif yang lain gitu Ibu. Dan ini menjadi permasalahan bagi saya. Lalu bagaimana tanggapannya Bu Titi dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sebetulnya sudah menyampaikan ke ibu pengawas bahwa saya tidak menggunakan buku teks dan menggunakan media pembelajaran lain. Tetapi saya sudah melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum pendidikan. Tetapi beliaunya tersinggung Ibu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Bu Titi dulu. Selama ini apa yang Bu Titi lakukan di dalam proses mengajar? Yang saya lakukan dalam proses mengajar, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa itu. Kemudian siswa juga termotivasi dan mengacu pada tujuan pembelajaran juga. Oh, begitu. Tapi mengapa Bu Titi tidak menggunakan buku teks?
menggunakan buku teks itu karena dengan media yang lain anak-anak sudah termotivasi, belajarnya sudah aktif seperti itu. Oh, sebenarnya sudah bagus Bu ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Titi mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Iya, betul sih Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ya tentang hal itu? Selama beberapa siswa itu memang hasilnya kurang maksimal. Setelah Bu Titi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang Ibu, saya merasa kurang nyaman Bu, menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah-masalah akibat pekerjaan. Jadi banyak pekerjaan yang terbengkalai Bu. Nah, jika saya dapat simpulkan, yang membuat Bu Titi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu berlangsung, Bu Titi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bu Titi untuk memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kembali kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya dipanggil nggak Bu, ditegur nggak Bu sama Ibu Kepala Sekolah? Nah, seandainya terjadi Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Untuk masalah ini saya akan merefleksikan Bu, dan akan persiapkan jika ditegur oleh kepala sekolah. Saya akan menjelaskan masalah yang saya hadapi ini. Kemudian saya akan menjelaskan sebenarnya yang terjadi dan melihat karakter siswa, masing-masing karakter siswa, dan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga mungkin masalah ini akan menambah semangat saya dalam mengajar. Nah, amin Bu. Saya senang melihat Ibu semangat lagi seperti sekarang ini. Dari apa yang sudah Bu Titi sampaikan, apa rencana Bu Titi ke depannya? Setelah ini saya akan memakai buku teks Ibu, kemudian sebagai sumber belajar. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya pakai selain buku teks itu, saya juga menggunakan media-media interaktif sehingga anak itu menjadi nyaman, menjadi semangat, termotivasi dalam belajar. Nah, langkah yang Bu Titi ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang Bu Titi utarakan. Syukurlah Ibu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Bu. Agak khawatir sih Bu, takut salah langkah Ibu. Iya betul, syukurlah Bu Titi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Titi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Titi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk itu yang saya lakukan yaitu saya akan terus berproses dalam belajar, mengajar dengan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan-aturan dari pengawas. Dan tentang penggunaan buku teks itu saya juga nanti insya Allah akan saya lakukan. Nah, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Titi untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan itu masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Alhamdulillah, amin, amin. Semoga nanti ke depannya Bu Titi akan lebih baik lagi ya dalam proses belajar mengajar. Iya Ibu, maaf Bu, kebetulan saya ada janji juga dengan siswa-siswa, jadi saya akan kembali ke kelas dan saya akan
berpamitan kepada Ibu. Terima Iya. kasih atas Iya. saran-saran, ide-idenya. Ya Bu, silahkan. Sama-sama. Terima kasih kembali ya Bu. Terima kasih Pak Uji. Tadi luar biasa sekali taktik coachingnya dengan positif. Ada sedikit pertanyaan saya nanti sebagai observer Bu Ani, sebagai coach, yang Bu Ani lakukan pada saat coaching apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi ya? Berdasarkan catatan saya itu sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan Pak, karena Puji selaku Bu Titi tadi sudah merasakan memunculkan ide-ide kreatifnya, kemudian langkah-langkahnya juga sudah jelas, kapan mau dilakukan, jadi untuk rencana aksi sudah terlihat, kemudian sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan. Tapi saya juga sudah melihat dan mengamati jalannya coaching Bu Ani dengan begitu tadi. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan sedikit dari saya. Ya, Jadi Pak. Bu Ani sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi sesuai tahapan-tahapan BIPA yang sudah menggali ide-ide Bu Titi tadi sebagai coach, sehingga dapat memunculkan ide-ide yang sudah dilakukan oleh Bu Titi sebagai coach tadi. Kemudian sesi observasi dari saya, semoga kedepannya lancar dan banyak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.